Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, masih di channel Terasi Jomania. Halo teman-teman, hari ini saya mau share ke teman-teman ya, melanjuti video saya yang sebelumnya, bagaimana cara memfermentasi kotoran kambing. Dan ini tepat setelah 1 bulan, saya mau kasih lihat ke teman-teman hasilnya ya. Jadi nanti saya sempatkan juga di atas video saya sebelumnya tentang cara membuat fermentasi kotoran kambingnya. Jadi biar nyambung ya teman-teman, biar tahu sebelumnya videonya seperti apa. Nah, di video yang sebelumnya, sebelum saya fermentasi, ada kotoran kambing itu yang menggumpal sangat besar dan susah saya hancurkan dengan menggunakan cangkul ya. Dan ini setelah 1 bulan setelah difermentasi, gumpalannya masih ada, cuma tinggal gumpalan kecil-kecil aja ya teman-teman. Gumpalan yang besarnya sudah tidak ada. Jadi gumpalan kecil-kecilnya ini yang tersisa, tapi bisa diremukkan dengan menggunakan tangan saja. Awalnya itu gumpalannya besar dan keras banget karena memang kotoran kambingnya itu sebelumnya saya simpan selama 1 tahun dan tidak pernah saya fermentasi. Dan ternyata nggak hancur juga ya teman-teman, malah jadinya menggumpal. Ada beberapa bagian yang menggumpal dengan gumpalan yang sangat besar dan susah dihancurkan. Akhirnya saya fermentasi dan ini hasilnya, gumpalannya tuh kecil-kecil begini ya teman-teman, tapi bisa diremukkan dengan tangan. Kalau yang lainnya sudah hancur ya teman-teman, seperti tanah ya, sudah lebur, sudah lebih halus ya. Nah ini yang besar-besarnya itu sekarang gumpalannya jadi kecil dan tapi bisa dihancurkan dengan tangan saya. Oke lanjut, karena ini sudah jadi menurut saya ya, sudah tidak berbau lagi. Memang tidak bau ya karena memang sudah lama saya simpan. Baunya memang tidak ada dari awal saya proses fermentasi, karena posisinya pada saya fermentasi kotoran kambingnya itu kering. Terus ini udah jadi karena memang sudah lebur, kemudian warnanya sudah pekat ya, sudah gelap dan juga tidak panas lagi ya teman-teman. Sudah adem, sudah dingin ya. Nah ini saya mau langsung pergunakan, tapi saya campur juga dengan kompos ya. Ini kompos sampah dapur saya. Sebelumnya videonya juga sudah pernah saya buatkan beberapa minggu yang lalu. Nanti saya akan sematkan juga di atas video ya. Bisa teman-teman lihat bagaimana cara saya memanen kompos sampah dapur yang isinya itu hanya sisa-sisa potongan sayuran dan kulit buah-buahan. Nah ini saya akan campur dengan kotoran kambing yang sudah saya fermentasi. Dan nanti lanjutnya saya akan kasih ke beberapa polybag tanaman-tanaman saya. Ada tanaman tomat dan stroberi serta tanaman-tanaman yang lainnya yang saya simpan di polybag dan di pot ya teman-teman. Nah ini kita langsung aja ya. Nah ini teman-teman langsung aja ditaburin di atas media tanam ya. Ini bisa kita pakai sebagai pupuk susulan ya teman-teman. Atau bisa juga teman-teman pakai untuk campuran media tanam ya. Biasanya saya itu kalau mau buat media tanam, saya siapkan itu campurannya itu tanah kompos, tanah kebun kalau punya, atau tanah bekas ya teman-teman. Terus sekam padi. Sekam padinya ini bisa sekam mentah yang sudah difermentasi atau sekam bakar dan kotoran kambing yang sudah difermentasi ini. Nah ini perbandingannya semuanya biasanya 1:1 ya. Nanti dicampur, kemudian kita bisa pergunakan untuk media tanam ya. Ini insya Allah hasilnya nanti kalau kita tanam, kita pakai untuk menanam apapun itu, hasilnya tanamannya akan tumbuh dengan subur ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi sedang bercocok tanam nih, lagi mulai-mulai bercocok tanam dan pengen bercocok tanamnya organik, bisa banget ya teman-teman pakai kotoran kambing ini sebagai pupuk ya. Karena ini termasuknya pupuk organik ya teman-teman. Hasil dari kotoran kambing ini ternyata sangat baik untuk tanaman-tanaman kita.
Karena sebenarnya dalam kotoran kambing ini terdapat unsur hara nitrogen dan fosfor yang mana sangat baik untuk pertumbuhan tanaman, terutama pertumbuhan akar, batang, serta daun tanaman ya teman-teman. Jadi cocok sekali buat teman-teman yang mau mencari pupuk-pupuk organik. Ah, ini salah satu rekomendasi buat teman-teman mempergunakan pupuk organik dari kotoran hewan, kotoran kambing ini. Sebenarnya tidak harus kotoran kambing ya teman-teman, kotoran hewan lainnya juga bisa kita pergunakan sebagai pupuk tambahan untuk tanaman kita. Bisa dari kotoran ternak burung atau kotoran ayam atau kotoran hewan yang lainnya ya teman-teman, seperti kelinci juga bisa ya teman-teman. Tapi dengan syarat, kotoran hewannya harus difermentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Tujuannya untuk mengurai bahan organik yang terdapat pada kotoran hewan itu sendiri, dan juga untuk mematikan bakteri jahat yang ada pada kotoran hewannya. Jadi akan aman jika kita berikan ke tanaman-tanaman kita. Kalau tidak difermentasi terlebih dahulu, sifat si kotoran hewan ini rata-rata panas ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman langsung berikan ke tanaman-tanaman teman-teman di rumah, dikhawatirkan bukannya subur tapi justru akan membuat tanamannya menjadi mati ya teman-teman. Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman fermentasi terlebih dahulu agar aman ya teman-teman. Dan di sini saya punya beberapa tanaman stroberi yang juga saya tanam secara organik ya teman-teman, tanpa pupuk kimia sama sekali. Jadi semua tanaman-tanaman saya itu semuanya saya pupuk dengan bahan-bahan organik. Di video-video saya sebelumnya banyak sekali saya membuat macam-macam pupuk, baik itu pupuk cair maupun kompos dari berbagai macam bahan. Jadi teman-teman bisa cek-cek ya pupuk-pupuk apa aja yang suka saya buat, saya pergunakan untuk tanaman-tanaman saya, dan alhamdulillah ini ya teman-teman, lihat hasilnya ya, alhamdulillah subur-subur. Jadi buat teman-teman yang lagi mau belajar bercocok tanam, mikir kok pupuk harus beli ya mahal, gak usah beli ya teman-teman. Kita bisa manfaatkan bahan-bahan organik yang ada di sekitar kita. Nah, kebetulan saya juga lagi uji coba ini teman-teman ya. Ini jagung saya tanam langsung dari buahnya ya. Jadi kalau saya masak itu suka sisa di kulkas, dan kalau kelamaan lama-lama itu si jagungnya itu keriput ya teman-teman. Kalau udah keriput gitu kan rasanya udah nggak ada ya teman-teman, udah nggak manis lagi ya. Ini kebetulan jagung manis. Jadi saya coba simpan di sini, dan alhamdulillah setelah beberapa hari justru tumbuh tunas ya. Dan ini tumbuh tanaman jagungnya. Saya tidak tahu nih bisa tumbuh jadi besar dan menghasilkan jagung lagi atau tidak ya. Nanti coba kalau ada kesempatan saya mau buat videonya uji coba saya ya, nanam atau semai jagung langsung dari bonggolnya yang masih kuning-kuning berair gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja ya share saya kali ini, bagaimana hasil fermentasi kotoran kambing yang saya buat di video saya sebelumnya, dan bagaimana cara saya mengaplikasikannya ke tanaman-tanaman saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, terutama buat teman-teman pemula yang baru mau belajar berkebun organik di rumah ya. Tetap semangat ya teman-teman, dan semoga teman-teman gak bosen buat nontonin semua video-video saya. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.